Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan mengungkapkan dua video, dan untuk video kali ini yang dibahas yaitu tentang PDIP dan Betor ya. Nah, sepertinya di berita-berita kali ini, nah ini PDIP ini, nah ini sepertinya kayak ini ya, lagi rancau ya, dengan pernyataannya yaitu Betor. Nah, dan Betor ini telah menyatakan atau membuka semua boroknya PDIP. Nah, dan supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi video, mari kita lihat dulu videonya, dari video Bapak Betor ini ya. Oke, kita langsung aja nonton video. Langsung ingat awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini. Itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur. Ijazahnya palsu. Oh begitu ya? Wah, ijazahnya palsu semua ini. Seharusnya Bariskrim yang sekarang ini, kalau mereka pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar pramuka. Nah, itulah pernyataan dari Betor ya. Nah, ini kader PDIP ini sepertinya ya. Dan gimana ini untuk PDIP ini ya, pastinya rancu sekali ya dengan ungkapan Bapak Betor ini ya, tentang kader-kader PDIP yang telah menjadi apa ya, gubernur atau menjadi wali kota ini banyak ijazahnya yang palsu. Nah, Pak Betor sendiri ini yang menyatakan ya. Nah, apa yang teman-teman lihat? Nah, pasti teman-teman lihat ini ya. Nah, ini adalah wortel ya. Nah, ini sangat bagus sekali untuk mata karena ini mengandung banyak vitamin A ini ya. Nah, ini kenapa saya tempelkan di sini ya, biar mereka itu tahu nah, apa fungsinya wortel ini ya. Nah, biar mata-mata mereka itu tahu gitu loh, biar jelas ya, kalau mengonsumsi kayak ini. Nah, saya tempelin lagi nih. Ya, maksud saya tuh biar sehat matanya untuk melihat kenyataan hidup ini seperti apa. Nah, yang dinyatakan oleh Betor ini banyak nih kader PDIP yang menggunakan ijazah palsu produk dari Universitas Pasar Pramuka. Aneh sekali ya. Dan gimana ini untuk pendapatnya PDIP ini ya, pasti akan mengurus semuanya ya. Nah, makanya PDIP dengan adanya kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo ini banyak diamnya. Nah, tidak ikut-ikut campur. Nah, dengan adanya Bapak Betor ini pasti ini akan rancau ini. Oh iya, sekedar saya mengingatkan buat teman-teman semuanya ya. Nanti di bulan Agustus tanggal 15 sampai tanggal 20, nah, saya berinisiatif mau ikut ke IKN bersama YouTuber Nusantara. Nah, dan siapa tahu teman-teman akan ini ya berkontribusi kepada saya dan teman-teman. Nah, ini bukan mengemis-emis atau meminta-minta ya, barangkali teman-teman mau berkontribusi ya. Dan selain itu ya saya minta doanya untuk keberangkatan kami semua ke IKN untuk membuktikan gimana ini perkembangannya IKN untuk memperlihatkan kepada mereka-mereka yang tidak percaya kalau IKN itu seperti apa gitu ya. Nah, dan nanti untuk teman-teman ya, kalau yang mau berkontribusi saya siapkan yaitu nomor rekening dan nomor WA saya di deskripsi. Nah, untuk video selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa ini dari teman kreator kita yaitu Opung Parbilak. Nah, Opung Parbilak ini akan membahas dan komentari tentang Betor, PDIP, dan ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Nah, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton sampai habis supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya dan tidak gagal paham. Oke, kita langsung aja gas videonya. Sungguh malang nasib PDIP, karena apa? Makin lama makin kelihatan dan makin bertambah pula pengkhianatnya. Masa iya, Pung? Serius? Kemarin katanya Bapak Joko Widodo pengkhianat, ya kan? Iya. Ternyata ini ada pengkhianat yang asli. Malah asli. Keluar kandang biar tahu kalian. Siapa, Pung? Kepengen tahu kami, Pung? Namanya itu Betor Suryadi. Betor Suryadi. Apa nggak bisa dulu gue bahas yang lain, Pung, selain daripada manusia yang satu itu? Nah, kalau kemarin kan pembahasannya dari sudut pandang ijazah palsu Bapak Joko Widodo, kan begitu. Nah, sekarang sudut pandangku itu dari PDIP. Kok
Kok bisa ada manusia kayak Bitor Suryadi ini ada di PDIP? Tahu kalian kenapa aku bilang ini pengkhianat? Beberapa waktu yang lalu di podcastnya si Abraham Samad kalau nggak salah, dibilangnya katanya banyak kali kader PDIP jadi kepala daerah dan juga jadi anggota dewan ijazahnya palsu. Betor. Sakit hati kayaknya ini. Ingat ya, yang bilang bukan Opung Parbella, yang bilang juga bukan para orang-orang yang pada saat ini sedang mengcounter ya bahwasannya ijazah Bapak Joko Widodo palsu. Bukan itu, tapi dia sendiri yang ngomong. Ternyata PDIP selama ini agak membisu mengenai masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini. Karena apa? Karena takut ketahuan ternyata banyak kadernya punya ijazah palsu. Mungkin ini yang menjadi dasarnya Rismon, Suryo, Rizal Fadila mengatakan ijazah Bapak Joko Widodo palsu. Karena apa? Karena mereka sebelumnya mendengar, menurut pengalaman, banyak ternyata kadernya PDIP yang ijazahnya palsu. Jebolan dari Universitas Pasar Pramuka. Pastikan dulu, entah si Bitor itu juga ijazahnya palsu. Wah, mungkin juga ini bisa. Kan itu dibilangnya bupati, gubernur, anggota dewan. Eksplisit loh dibilang kader PDIP. Aku nggak tahu ya. Pokoknya ini ya untuk yang namanya Megawati ya, coba pertanyakan dulu keanggotaannya Bitor ini menjadi politisi PDIP mulai tahun kapan? Iya, harus dipertanyakan itu. Karena dia ngaku-ngaku katanya politisi senior. Politisi senior. Masa sih politisi senior nggak bisa jaga rahasia? Jaga rahasia dong, Bambang Pacul jaga rahasia. Deddy Sitorus jaga rahasia. Ya, Adian Napitupulu juga jaga rahasia. Kasihan atuh ya teman-teman yang udah jadi gubernur, nanti diperiksa ijazahnya satu persatu. Ijazah palsu. Ijazah palsu. Maling teriak maling, dinasti teriak dinasti, koruptor teriak koruptor. Nah sekarang PDIP ketahuan ijazah palsu teriak ijazah palsu. Makan yang enak itu lepet. Rancau. Udah berapa kali ku bilang ya, hati-hati ketika kita menyerang orang-orang yang sebetulnya memang tidak layak untuk diserang. Bapak Joko Widodo udah dibilang Bambang Pacul sendiri, jangan lawan orang baik. Kan begitu, udah diwanti-wanti. Aku juga nggak tahu juga entah Bapak Bambang Pacul ini juga ijazah palsu, nggak tahu juga ya. Makanya dia katakan seperti itu, jangan dilawan-lawan orang baik. Takut kebongkar juga ijazahnya kali enggak? Iya. Harusnya kalian kader PDIP itu, ya coba, harusnya kalian itu meniru sosoknya Ibu Megawati. Walaupun beliau hanya tamatan SMA, nggak punya ijazah S1, nggak usah ditiru-tiru yang orang-orang yang bikin ijazah palsu itu. Ibu Megawati coba bayangkan, ijazahnya SMA bisa kok jadi presiden. Iya, contohnya udah 2 tahun. Kan begitu, tapi jangan pula kalian bilang bahwasanya setiap kader PDIP yang menjadi presiden ijazahnya SMA. Karena Bapak Joko Widodo itu ijazahnya S1. Hati-hati nih ya. Pokoknya kalian DPP hati-hati dengan orang yang namanya Bitor. Enggak semua kan. Aduh, manusia kayak gini. Aku nggak percaya kawan ini politisi senior di PDIP, nggak percaya. Mentang-mentang dia KSP beberapa tahun yang lalu. Maka dia sekarang ngaku-ngaku. Coba sekarang begini, kalau memang dia itu seorang politisi senior PDIP, ngapain kemarin waktu TPU datang ke Solo ikut-ikutan dia? Harusnya di kantor DPP, bukan gabung sama si Rizal Fadila pergi ke Solo sama TPUA. Begitu rendahnya kau Bitor. Ternyata selama ini kau main di 2 kaki. Atau Bitor ini yang menjadi kaki tangan PDIP, ya, yang menjadi penghubung antara PDIP dengan TPUA. Bisa, atau Bitor ini juga yang menggaungkan
bahwasanya isu ijazah Bapak Joko Widodo inilah yang menjadi cikal bakal dari sayembara yang dilakukan Megawati 16 miliar. Dicurigai Vitor ini. Bisa. Hati-hati lah kau Vitor. Ya, jadi kalau ku bilang kalau ku bilang tolonglah PDIP ya, tolong dulu agak dikerangking dulu orang-orang kayak gini. Betul. Ya. Ini biar tahu kalian lama-lama aibnya PDIP yang lain kebongkar semua ini. Ya pasti itu kalau diumbar. Coba pasti, bayangkan pasti. kalian ya, ternyata ya coba ya kita flashback ke belakang. Siapa-siapa gubernur kalian dan juga siapa-siapa bupati kalian ya yang dari PDIP, coba pertanyakan dulu ijazahnya. Masuk. Aduh ya. Jadi gitulah Vitor. Pokoknya aku bilang sama kau Vitor ya, kalau kau ingin merusak partaimu ya, jangan nampak kali. Sakit hati apa kau sama Megawati? Selama ini bukannya bilang apa? Aku nggak dapat gitu, nggak dapat momen di mana kau itu gabung sama orang-orang di PDIP, nggak dapat gitu loh. Foto-fotonya nggak pernah kutemukan gitu loh. Dan juga apa namanya artikel-artikel yang menunjukkan bahwasanya kau itu dekat dengan orang PDIP itu nggak ada. Gitu loh ya, siapa yang membayar kau merusak PDIP? Harap diselidiki. Siapa? A, orang PDIP sendiri. B, orang di luar PDIP. Atau C, inisiatif sendiri. Memang betul ya, pasar pramuka itu beberapa tahun yang lalu itu tidak dipungkiri. Tahun 80-an sampai tahun 90-an ya, pasar pramuka itu terkenal sebagai tempat untuk pengetikan, jasa pengetikan skripsi ya, karena banyak mahasiswa waktu itu tidak punya komputer, tidak punya mesin ketik. Jadi di situ ada jasa pengetikan ya. Jadi banyak mahasiswa yang menggunakan jasa-jasa mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, mahasiswa juga sudah banyak yang punya mesin ketik, atau ya waktu itu teknologi komputer sudah mulai sudah mulai dikenal, sudah mulai familiar. Nah, mulailah jasa pengetikan ini makin lama makin berkurang. Nah, sehingga mereka mencari model bisnis yang lain. Apa itu? Model bisnis yang lain yaitu seperti membuat dokumen-dokumen penting ya, dalam tanda kutip memalsukan lah, kan begitu ya, sekitar tahun 90 ke atas. Nah ya, kalau ini tidak dipungkiri. Tapi kalau bicara tentang ada anggota dewan dan juga kepala daerah ya yang membuat ijazah palsu di sana, ya kalau aku sih nggak tahu. Kalian bisa tanya langsung sama si Vitor. Atau tanya langsung sama ketua umum. Gitu dia. Atau lebih tepatnya kalian tanya sama sekjen. Kalian tanya itu sama Pramono Anung, itu sekjen PDIP itu. Hasto, baru setelah itu satu lagi siapa itu lupa aku, ya, yang sudah meninggal dunia itu ya. Jadi makanya di sini aku bilang ya, PDIP tolong kalian jangan munafik ya. Begitu ada isu ijazah palsu ya, kemarin kalian diam-diam, mingkem kalian ya, kayak kue apem. Bung sebentar dulu Bung, kue apem mingkem. Iya, kalau dirapatkan mingkem dia. Iya. Kalau agak dibuka tutup nggak mingkem dia. Ya. Jadi itu dia. Jadi maksudnya apa? Ya, ini kalau ku bilang ini adalah sebuah kejujuran. Ya, ini sebuah kejujuran. Jadi kalau misalnya ada orang, kan dia sendiri bilang apa katanya, PDIP kemarin itu banyak itu anggota dewannya itu calon-calon kepala daerah itu bertato, ya kan? Banyak itu yang bertato katanya. Banyak itu ya, karena memang kemarin itu lagi mereka mencari kader, mereka memanfaatkan preman-preman. Karena tahun 80-90 orang yang pakai tato itu dikategorikan sebagai preman, kan begitu. Lah, sekarang udah ketahuan dong, berarti nggak salah dong kalau masyarakat menilai bahwasanya PDIP itu partai preman. Yang bilang bukan masyarakat loh. Yang bilang juga bukan Opung Parpela loh. Yang bilang itu Vitor Suryadi. Kita nggak tahu ya apa maksud dan tujuan dari Vitor ini ya. Pokoknya sekarang kita dorong PDIP ya,
kita dorong PDIP untuk melakukan investigasi terhadap Vitor. Ya harus mereka yang investigasi. Itu Ngapain pasti kita itu. investigasi? Ya mereka Siapa pasti. sebetulnya yang menyuruh si Vitor ini bilang kayak gitu ya? Coba bayangkan kalian dulu siapa yang nyuruh ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Kalau bicara tentang apa namanya masalah PDIP ya. Kalau kita sih sebetulnya sebagai rakyat ya udah orang urus. Mau ada mau nggak ada PDIP 2029 itu tergantung mereka ya kan. Yang penting masyarakat udah tahu ya kan. Ternyata sarangnya ijazah palsu itu ada di PDIP. Sarang. Karena sampai sekarang kader Partai Golkar belum ada yang bilang bahwasanya kadernya banyak pakai ijazah palsu. PKB gitu juga, belum ada di sini ya PKB yang mengatakan bahwasanya kadernya PKB itu banyak pakai ijazah palsu. Demokrat begitu juga. Walaupun kemarin sempat dibilang partai sarang koruptor ya, tapi mereka itu belum ada kader mereka menyatakan bahwasanya banyak kepala daerah dan juga anggota dewan dari ke Partai Demokrat yang menggunakan ijazah palsu. Cuman PDIP. Cuma PDIP. Sekali aku ngeliat si Vitor ini. Aduh ya pokoknya ya udahlah terserah kalian lah. Kalau kalian mau saling gesek-gesekan nggak apa-apa, saling cucu-cucukan nggak apa-apa, terserah kalian. Nah sekarang seperti kalian lihat ya, sekarang Opung Parbelak lagi di Bagus IKN. tuh pemandangannya itu. Curang kau Opung ke IKN kau duluan. Jadi enggak ya, Opung Parbelak seperti kalian lihat di belakang Opung Parbelak ini ada bukit. Ya Opung Parbelak sekarang ada di Kota Tarutung ya. Jadi di belakang ini ada sebuah bukit dan di atasnya itu ada salib kasih ya sebagai ikon dari Kota Tarutung sendiri ya. Ini bisa dikatakan ya inilah kampung halamanku. Sumatera Utara dengan segala keindahannya, dengan segala pesonanya ya. Kalau bisa dikatakan ini bukan kalau kampung asliku itu ada di Porsea, tapi ini adalah kampung dari istriku ya. Tepatnya ini aku sedang berdiri di sebuah kampung yang namanya itu Hutagalung ya. Hutagalung. Desanya Desa Hutagalung ya. Jadi doakan kalian juga untuk kedepannya. Ini persiapan bulan 8 ke IKN ya, seperti yang aku bilang kemarin-kemarin itu Vitor nggak ikut. Ya diajak. Enggak, aku nggak akan ajak Vitor. Dan juga kepala-kepala daerah yang ijazah palsu kemarin dibilang si Vitor juga nggak ikut. Tenang aja kalian. Gitu ya. Karena Opung Parbelak akan bersama-sama dengan YouTuber Nusantara ditemani oleh Bapak Joko Widodo. Kita akan berangkat bersama-sama ke IKN. Iya. Ya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah berkontribusi ya. Opung Parbelak hanya bisa mendoakan supaya kalian diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan segala urusannya dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ya, dan bagi kalian yang ingin berkontribusi, di sebelah kanan ada nomor rekening, di sebelah kiri ada nomor WA ya. Iya, Terima kasih iya, untuk iya. perhatian kalian semuanya. Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan komentari yaitu tentang PDIP dan juga Vitor, yaitu masalah pasar pramuka. Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.